sebelumnya silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap, mulai. Kehadiran anak-anak semuanya. Afgan Erlanda hadir. Anissa Setiawardani hadir. Citra Aulia Rohma Dini Triasif hadir. ya, alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita memasuki materi berikutnya, masih ada yang ingat kita membahas apa pelajaran kemarin? Ya, sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz Allah. Sekarang yuk kita hafalkan semuanya sifat wajib Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud kita bahas adalah materi tentang taubat. Ada yang tahu taubat itu apa? Oh iya, bisa dikatakan seperti itu. Taubat itu adalah meminta maaf. Ada yang tahu lagi? Ya? Menyesal. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Itu pengertian tentang taubat. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang taubat, tujuan kalian mempelajari tentang taubat yang pertama adalah untuk mengetahui atau menjelaskan pengertian tentang taubat. Apa sih taubat itu? Kemudian tujuan yang kedua mengidentifikasi dalil-dalil tentang taubat. Kemudian menganalisis syarat-syarat taubat. Kemudian menganalisis contoh-contoh taubat. Kita mulai dari yang pertama tentang pengertian taubat. Kalian bisa lihat ke layar monitor untuk melihat PowerPoint tentang pengertian taubat. Taubat menurut bahasa artinya adalah kembali. Taubat adalah meninggalkan sifat dan perbuatan salah satu dosa dengan penyesalan, diiringi niat untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan salah tersebut. Jadi kalau kita bertobat, itu tadi ada yang menjawab menyesali ya. Nah, itu bisa dikatakan seperti itu. Bertobat adalah menyesali dosa yang kita lakukan untuk tidak diulangi lagi. Iya, untuk tidak diulangi lagi. Yang menjawab meminta maaf juga betul. Ya, bahwa bertobat itu adalah menyesal dan kita meminta maaf ya atas dosa yang kita lakukan. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertiannya, kita lanjut ke dalil perintah tentang taubat. Yuk bacakan. A'udzubillahi minasy Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa
ayat 8. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk bertaubat. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, untuk tidak lagi mengulangi dosa yang dosa yang dibuat atau dosa yang dilakukan. Dan di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan taubat dengan sungguh-sungguh, Allah menjanjikan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indah apa enggak? Indah. Makanya ketika kita memiliki kesalahan, kita harus langsung meminta maaf. Iya, kita harus langsung meminta maaf. Itu tentang dalil taubat. Kemudian sekarang syarat-syarat taubat tidak pernah dilakukan lagi. Jangan pernah dilakukan lagi dosa tersebut. Yang kedua, menyesali segala dosa yang diperbuat. Ya, setelah menghentikan dosa, kemudian kita menyesal bahwa kita pernah melakukan dosa tersebut. Ya, kita menyesalinya. Kemudian yang ketiga, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Kalau berjanji berarti harus ditepati. Ya, kalau berjanji harus ditepati. Yang terakhir, jika dosa itu menyangkut orang lain, harus meminta maaf terlebih dahulu. Iya, karena kesalahan kita bukan hanya kepada Allah saja, kita juga hidup bersosial, kita pasti memiliki kesalahan kepada orang lain. Contoh, berteman, nggak sengaja nih nyenggol, temennya agak sakit, ya marah, kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Ya, jangan sampai nunggu lebaran. Bu, nanti lebaran juga kita salaman, Bu, maaf-maafan. Jangan nunggu lebaran, ya, kelamaan. Ya, lebih bagusnya kalau kita memiliki kesalahan, kita langsung meminta maaf. Ya, kita langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Itu syarat-syarat taubat. Menghentikan perbuatan dosa, menyesalinya, dan berjanji tidak melakukan dosa lagi. Apabila menyangkut orang lain, itu harus meminta maaf terlebih dahulu. Contoh taubat. Ada seorang pencuri yang tidak lagi mencuri karena sadar mencuri itu adalah berdosa. Mencuri itu perbuatan baik atau buruk? Iya, mengambil hak orang lain. Ya, berarti itu merupakan perbuatan dosa. Ketika seseorang pencuri kemudian bertobat, berjanji tidak melakukan pencurian lagi, nah itu namanya taubatnya taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sesungguhnya. Yang kedua, seorang yang minum minuman keras lalu sadar dan bertaubat. Ya, minum minuman keras itu boleh diminum apa tidak? Tidak boleh karena dilarang oleh Allah. Iya, dilarang oleh agama dan dilarang oleh Allah. Ya, makanya minum minuman keras itu adalah sesuatu yang tidak baik, harus dihindari. Jangan sampai kita meminum minuman keras. Itu contoh tentang taubat. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian menganalisis contoh taubat, ya. Contoh taubat yang kalian tahu, silakan kalian tulis dan tuangkan dalam bentuk cerita di lembar LKPD yang akan Ibu bagi nanti, ya.
tunjuk untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan untuk kelompok 1-nya. Yang lain silakan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Dika. Perkenalkan nama saya Reza. Perkenalkan nama saya Siti. Perkenalkan nama saya Ferdi. Perkenalkan nama saya Fasya. Perkenalkan nama saya Mario. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi tentang contoh taubat. Nino adalah anak yang suka membantah kepada orang tua. Ketika Nino diperintah orang tua, Nino selalu menolak dan membantah orang tua. Suatu saat Nino mengaji dan di pengajian itu diterangkan bahwa kita tidak boleh membantah orang tua. Dan setelah itu Nino menyadari bahwa dia telah berdosa kepada orang tua. Kemudian Nino meminta maaf kepada orang tua dan Nino memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan membantah orang tua lagi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kembali ke tempat duduknya untuk kelompok 1. Silakan kembali lagi. Ya, terima kasih atas presentasi dari tiap-tiap kelompok, sangat bagus semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah sangat baik mencontohkan perilaku tobat dan diharapkan ya dengan pelajaran yang sudah kita lalui tadi, ya, yang sudah kita pelajari tentang tobat, yaitu tobat adalah menyesali dosa yang pernah dosa yang pernah dilakukan. Dan dalil Allah tentang Quran surat At-Tahrim bahwa apa? Janji Allah bagi orang yang tobat dengan sungguh-sungguh akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya. Syarat tobatan nasuha itu tadi apa? 1. Menyesali perbuatan yang dilakukan. Terus berjanji tidak akan melakukan dosa yang pernah dilakukan. Perbuatan dosa tersebut. Apabila dosa itu menyangkut orang lain, harus meminta maaf terlebih dahulu. Ya, berarti syaratnya ada 4. Ya. Itu pembahasan kali ini tentang taubat. Diharapkan apa? Ketika kita melakukan kesalahan harus langsung meminta maaf. Karena manusia itu tempatnya salah, jadi harus meminta maaf. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Ya. Apalagi kita manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tanamkan dalam kehidupan kita ya untuk meminta maaf jika kita memiliki kesalahan. Ya, karena waktunya sudah habis, akan dilanjutkan oleh pelajaran berikutnya. Ibu cukupkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf.